Action. Hai, perkenalkan, nama saya Alfian Haji Santosa. NPM saya 1910102052. Saya merupakan mahasiswa Universitas Tidar dari program pendidikan D3 Akuntansi tahun ajaran 2019. Saya merupakan anggota dari kelompok 4. Salam kenal semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Arif Hasya, NPM 19102063. Saya mahasiswa dari Universitas Tidar, program D3 Akuntansi 2019. Saya merupakan anggota kelompok 4. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Yogi Sandri, NPM 1910102057. Saya merupakan mahasiswa Tidar dari program studi D3 Akuntansi K2 tahun ajaran 2019. Saya merupakan anggota kelompok 4. Salam kenal semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Andi Fasarido, NPM 1910102056. Saya mahasiswa dari Universitas Tidar Magelang, program studi D3 Akuntansi angkatan 2019. Saya merupakan anggota kelompok 4. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gigi Setiawan, NPM 1910102034. Saya dari mahasiswa Universitas Tidar Magelang dengan program studi D3 Akuntansi 2019 dan saya merupakan ketua kelompok 4. Terima kasih. Action. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang cara penggunaan aplikasi Akuret, terlebih dahulu saya menjelaskan secara singkat apa sih itu Akuret. Akuret merupakan software akuntansi buatan putra-putri bangsa Indonesia. Akuret ditemukan sejak tahun 1998 dan digunakan hingga sekarang. Banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa menggunakan aplikasi Akuret. Mengapa demikian? Aplikasi Akuret sudah berbasis PSAK dan perpajakan di Indonesia. Dalam penggunaannya, aplikasi Akuret mudah digunakan dan mudah dipahami. Untuk mengetahui tentang Akuret, simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk penggunaan Akuret terlebih dahulu. Oleh sebab itu kita akan mulai dari awal terlebih dahulu, yaitu tentang pembuatan database. Yaitu kita pertama-tama langsung masuk ke bagian kalimat buat database. Lalu masukkan nama database sesuai dengan soal. Saya masukkan namanya kelompok 4. Lalu kita memasukkan nama perusahaan sesuai dengan soal yang ada di modul. Saya akan mengambil nama perusahaan yaitu PT Indo April underscore nama mahasiswa. Lalu memasukkan tanggal pembukuan yaitu tanggal 1 Januari 2019. Lalu selesai. Stop. Hingga sampai tampilan seperti ini. Saya akan menjelaskan untuk mengisi biodata perusahaan. Lalu kita masuk ke pengaturan. Nah, jika sudah mengisi biodata kurang lebih seperti ini. Jika sudah, kita langsung pencet centang di kanan atas. Selesai.
Baik, saya akan menjelaskan untuk mengisi modal. Masuk ke pengaturan, lalu klik modal. Masukkan nilai modal. Lalu klik masukkan. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi kas bank. Caranya sama seperti tadi. Klik tombol plus di kanan bawah. Lalu masukkan data sesuai dengan modul. Jika sudah selesai, lalu klik simpan. Baik, saya akan menjelaskan menginput kas kecil dan kas bank. Pertama, masukkan kas kecil terlebih dahulu. Klik tombol plus di kanan bawah, lalu hingga tampak tampilan seperti ini. Lalu masukkan sesuai dengan modul. Jika sudah selesai, lalu klik simpan. Jelaskan bagaimana cara penginputan data pelanggan dan penginputan saldo awal. Pertama, klik tombol pengaturan, lalu masuk pada bagian pelanggan hingga tampilan seperti ini. Lalu klik tombol plus di kanan bawah dan masukkan data sesuai dengan modul. Jika sudah selesai, klik tombol simpan. Oke. Nah, cara penginputan data pemasok dan penginputan saldo utang awal. Pertama, klik tombol pengaturan. Masuk pada bagian pemasok hingga tampilan seperti ini. Lalu masukkan pada bagian penginputan data pemasok dengan cara klik tombol plus di kanan bawah dan isikan data sesuai dengan modul. Jika sudah selesai, simpan. Oke. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara penginputan data nama gudang yang sesuai dengan modul. Pertama, masuk pada tombol pengaturan, lalu klik pada bagian gudang hingga tampilannya seperti ini. Selanjutnya, klik tombol plus di kanan bawah dan masukkan data sesuai dengan modul. Jika sudah selesai, klik tombol simpan. Lakukan hal yang sama dan pembahasan mengenai cara penginputan kategori barang. Pertama, klik tombol pengaturan, lalu masuk pada bagian kategori barang hingga tampilannya seperti ini. Lalu klik tombol titik 3 pada nama umum. Lalu klik tombol ubah hingga muncul tampilan pada perubahan kategori barang. Ubah sesuai pada nama modul. Jika sudah selesai, klik simpan. Oke. Kita
menjelaskan bagaimana cara menambah kategori biaya. Pertama, klik tombol pengaturan, lalu masuk pada bagian kategori biaya. Hingga muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, klik tombol plus di kanan bawah, lalu masukkan daftar biaya sesuai dengan modul. Jika sudah selesai, klik tombol simpan. Lakukan hal yang sama pada penginputan kategori biaya lainnya. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara pengaturan barang. Pertama, klik stok pada bagian home, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan data pengaturan barang sesuai dengan modul. Jika sudah selesai, klik tombol simpan. Lakukan hal yang sama pada penginputan pengaturan barang lainnya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan data transaksi pembelian baik secara kredit maupun secara tunai. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana cara penginputan transaksi pembelian secara kredit terlebih dahulu. Pertama-tama klik pembelian pada bagian home hingga tampilan kurang lebihnya seperti ini. Lalu teman-teman bisa melanjutkan dengan cara klik tombol plus di kanan bawah, masukkan data pembelian yang sesuai dengan modul. Teman-teman juga harus memperhatikan pada bagian terminnya pada di modul. Kebetulan di modul terminnya 45 hari, jadi saya akan memasukkan dengan tempo 45 hari. Dan juga memperhatikan masuk pada di bagian gudangnya. Kebetulan di modul memasukkan pada gudang utama. Jika sudah selesai, klik tombol lanjut di bawah kanan hingga tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa menambahkan barang dengan cara klik tambah barang. Masukkan bahan-bahan atau barang-barang yang sesuai dengan modul. Masukkan jumlah bahan yang dibeli dan juga memperhatikan pada diskonnya. Lakukan yang sama dengan bahan B. Jika sudah selesai, maka klik tombol lanjut. Kurang lebihnya tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa menambahkan catatan biar ada penjelasan lebih lanjut mengenai tentang pembelian secara kredit. Masukkan keterangannya yang sesuai dengan modul. Saya ambil pada modul yang saya bikin ini mengenai tentang masuk di gudang utama. Jika sudah selesai, lalu simpan. Berhubung ini terdapat biaya angkut langsung, teman-teman bisa langsung memasukkan data penambahan biaya dengan cara masuk pada bagian home, lalu klik pada tombol biaya, lalu klik tombol plus di kanan bawah,
Masukkan biaya ongkos kirim sesuai dengan modul. Karena ini pembayarannya secara tunai, bisa melalui dengan kas. Masukkan sejumlah uang tunai yang sesuai dengan modul. Tambahkan catatan biaya ongkir. Jika sudah selesai, lalu simpan. Oke, klik tombol penjualan pada home. Lalu, klik tombol plus di kanan bawah. Jangan lupa klik pada bagian P dan gambar gudang di kanan pojok atas ini terlebih dahulu. Sesuaikan pada transaksi penjualan yang ada di modul ya teman-teman. Berhubung saya pada modul di kasus 2 menyebutkan agen Semarang, maka saya akan memilih agen Semarang. Lalu pilih gudangnya, yaitu masuk pada gudang utama. Lalu pilih barang atau bahan yang akan dijual, yaitu bahan A dan bahan B. Jika sudah, klik tombol troli atau tulisan 2 barang di bawah. Sebelumnya atur bahan yang akan dijual kepada si pelanggan. Dan juga perhatikan pada diskonnya ya teman-teman. Jika terdapat diskon ya masukkan diskon. Berhubung ini penjualan secara kredit, maka kita klik pada bagian ini plus atau tanda panah kecil ini. Nah, untuk menentukan termin dan tanggal transaksi. Berhubung saya di modul soal menyebutkan terminnya 45 hari ya, diklik 45 hari. Masukkan tanggal transaksi sesuai dengan soal di modul, yaitu 10 Februari. Masukkan catatan pada penjualan kredit. Jika sudah, maka klik tombol simpan. Apakah Anda ingin menyimpan faktur? Ya. Sukses. Akan melanjutkan pembahasan mengenai transaksi penerimaan lewat bank, yaitu teman-teman bisa dengan cara klik pada bagian home, yaitu pada kas atau bank, lalu klik pada bagian bank, lalu lihat, lalu klik pada tombol titik 3 di kanan, penerimaan non penjualan, masukkan data-data yang sesuai dengan modul. Masukkan catatan transaksi di luar penjualan. Jika sudah, klik OK. Kita pencet dulu laporan. Ya, kalau sudah di sini kan ada 4 laporan kan. Laba rugi, neraca, penjualan dan biaya. Kita pertama ke laba rugi dulu.
Setelah itu kita custom, kita pilih dari tanggal 1 Januari 2019 sampai tanggal 31 Desember 2019. Ya, sudah. Nah, kalau sudah seperti ini ya teman-teman tampilannya tuh. Bisa dilihat. Kalau sudah kita close saja. Lanjut ke laporan raca. Kalau sudah pojok kanan atas kita custom. Kita pilih tanggalnya 31 Desember 2019. Ya, sudah oke. Setelah itu kita lihat tampilannya seperti ini ya untuk laporan racanya. Setelah itu close saja. Lanjut ke laporan penjualan. Ya, di sini laporan penjualan kita pencet pojok kanan atas titik 3 itu. Setelah itu kita setting ke 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Ya, bisa dilihat grafiknya penjualan untuk seperti ini grafik penjualannya. Kalau sudah teman-teman kita close saja. Lanjut ke laporan biaya. Nah, di sini kan laporan biaya kan tandanya ups tidak ada data. Terus kita oke saja. Kita pilih ke pojok kanan atas strip 3 itu, kita custom tanggalnya 1 Januari 2019 sampai tanggal 31 Desember 2019. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya. Bisa dilihat untuk laporan biayanya. Kalau sudah kita close saja teman-teman. Nah, dari 4 laporan tersebut ini kan sudah selesai. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk semua laporannya. Untuk penggunaan Accurate tersebut seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat. Kalau sudah, terima kasih ya teman-teman.